Namo Sang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarwe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Salam sejahtera buat Anda semua. Pada kesempatan ini saya diundang oleh Ki Ananda. Ki ini Aki ya. Aki ini artinya kakek. Ki Ananda meminta saya untuk menyampaikan beberapa pendapat tentang agama Buddha dan budaya. Kalau bicara budaya berarti berkaitan dengan budaya di Indonesia atau konteksnya di Indonesia. Nah, kalau kita bicara agama Buddha dan budaya, tampaknya kita harus bicara tentang ritual. Ritual berarti ada suatu tata cara, pelaksanaan seremoni atau upacara keagamaan yang diturun-temurunkan ya dari suatu kelompok ya, dari etnis, dari agama ya, dibuat formatnya, kemudian disetujui, dilakukan bersama, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tentu saja dalam perjalanannya upacara ritual pasti juga mengalami perubahan, update, dan revisi karena perlu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi perkembangan zaman dan daerah-daerah. Agama Buddha ketika menyebar ke Tibet, ke Tiongkok, ke Korea, ke Thailand, ke mana-mana, selalu menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Jadi agama Buddha bisa survive, bisa terus berlanjut, tampaknya juga erat kaitan dengan budaya. Ya, tidak ada budaya justru saya merasa agama Buddha akan sangat susah berkembang karena orang-orang masyarakat lebih dekat dengan budaya. Dan agama Buddha yang masuknya tampaknya ya cukup banyak melalui budaya ya, penyebaran budaya. Dan agama Buddha menyebutkan ada banyak cara untuk menyebarkan dharma. Ya, cara-cara itu disebut sebagai pintu dharma. Dalam bahasa Mandarin, fa men ya. Fa itu adalah dharma, men itu pintu. Jadi bayangkan saja pintu yang menjadi penyambung ya, kita masuk ke dalam ajaran Buddha. Jadi ketika masuk kita bisa bertemu dengan Buddha. Dan pintu dharma dalam agama Buddha banyak. Ya, salah satunya adalah ritual, ya, seremoni, pendarasan sutra, ya, pembacaan parita, mantra dan sebagainya. Jadi semuanya ini praktik-praktik ritual yang dilakukan berulang-ulang. Nah, ritual ini tentu saja memiliki makna mendalam, ya. Makanya sekarang ada beberapa ritual, ya, sekarang ketika dilakukan ada kecenderungan pelan-pelan kehilangan maknanya. Jadi rasanya perlu mengembalikan makna-makna terdalam dari ritual. Jadi melakukan ritual bukan hanya sekedar melakukannya saja seperti robot ya. Jadi robot melakukannya tapi tidak ada nyawanya. Maka itu ritual disambungkan dengan semangat paling awalnya atau spiritnya ya. Spirit atau semangat awalnya. Jadi ketika ritual kembali kepada semangat paling awalnya, ketika dibuat ritual tersebut dia akan menjadi spiritual. Ya, spirit dan ritual. Dan untuk bisa membangkitkan spirit tersebut, ya saya yakin dalam agama Buddha ada suatu praktik namanya sati sampajana. Dalam bahasa lokal di Indonesia atau Jawa dia sebutnya eling dan waspada. Jadi dua ini adalah sekawan yang dipraktikkan secara berulang-ulang. Atau kalau Anda mau menyebutnya dengan bahasa yang lebih umum, meditasi. Ya. Kalau dunia Eropa Amerika, mereka menggunakan istilah yang lebih umum, mindfulness. Ya. Dan mindfulness juga sekarang malah menjadi bahan jualan ya.
agama Buddha menawarkan meditasi mindfulness ya dengan gratis malah ya. Tapi sekarang banyak orang yang mencari mindfulness atau meditasi tapi dengan yang berbayar ya. Dua-duanya sih boleh saja karena bisa menjangkau orang-orang yang berbeda ya. Tapi kalau kita bicara kualitas ya ada juga ya yang berbayar memang kualitasnya bisa ada yang bagus. Tapi yang gratis ya dari kalangan Buddhis, dari wihara, dari romo, pandita, dari suhu atau dari bante juga banyak yang kualitasnya sangat bagus. Dan saya rasa dengan meditasi ya, eling dan waspada bisa mengembalikan ya semangat atau spirit awal dari ritual. Jadi budaya yang kita wariskan ya kita terima dari para leluhur ya bisa kita wariskan ke generasi selanjutnya tapi beserta makna-makna terdalamnya sehingga kita melakukan sesuatu menjadi bermakna, bukan cuma yang tadi saya bilang seperti robot ya atau melakukannya tapi tidak memiliki kandungan makna, hanya pelaksanaan bentuk luar saja, kan disayangkan sekali. Jadi ritual apapun yang kita lakukan ya apakah dari Theravada, Mahayana atau Vajrayana, kita berusaha kembali ke makna sesungguhnya dengan cara eling dan waspada, hadir di sini, sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita bacakan, ritual atau upacara yang sedang kita laksanakan, mengerti maknanya dan mengerti tata cara yang dilakukan. Ya, saya rasa ini adalah cara terbaik ya mengembangkan melanjutkan ajaran-ajaran Buddha terutama di Indonesia. Ada contoh misalnya dalam agama Buddha ada suatu praktik namanya bersujud atau namaskara ya. Jadi bersujud. Nah, ketika seseorang bersujud ya artinya bisa sangat banyak sekali. Tapi kalau ada orang yang hanya dengan rasa takut ya, saya bersujud ya, bahkan bersujudnya dengan cara meminta-minta atau sesuatu yang diinginkan ya bukannya tidak boleh ya, tampaknya saya rasa kandungan dari makna bersujud atau namaskara menjadi mentah gitu ya, karena dia tidak mengandung arti sesungguhnya. Kalau bagi saya bersujud namaskara adalah suatu praktik meditasi ya, ketika saya merangkapkan tangan di depan, saya sadari objek di depan apakah pohon bodhi, apakah rupang Buddha ya, atau lukisan Buddha atau Bodhisattva, Mahasatwa ya, atau Kuan Im Pusa, Bodhisattva Avalokitesvara ya, bisa saja objeknya atau bahkan tidak ada objek juga tidak apa-apa, saya bisa membayangkan ya. Kemudian mengangkat tangan ya, turun. Nah, itu dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga praktik ritual namaskara ini bukan cuma sekedar naik turun ya, tidak memiliki makna, apalagi dilakukan dengan cepat-cepat sehingga kehilangan maknanya. Jadi kembali menghayati ya. Jadi saya merangkapkan tangan ya, napas masuk, napas keluar, saya sadari ya, hadir di sini dan saat ini. Yaitu kan prinsip eling dan waspada. Ketika saya turun ya, menyentuh bumi ya, atau bolehlah ya sebutnya menyentuh bumi, merasakan gerakan, respect kepada objek suci yang menjadi objek penghormatan saya. Jadi sehingga hal-hal seperti ini bersujud menjadi suatu yang sangat bermakna. Nah, boleh Anda coba praktikkan juga ya. Karena saya yakin di Indonesia juga lumrah ya dengan praktek yang namanya bersujud atau namaskara. Dan ketika bernamaskara saya juga menyadari bahwa saya juga memiliki potensi sebagaimana yang telah dicapai oleh Siddhartha Gautama. Yang beliau bisa mencapai pencerahan, saya juga punya benih-benih itu. Kalau Anda bernamaskara ya, menyentuh bumi, bersujud di depan contohnya lukisan Avalokitesvara ya, Bodhisattva. Anda juga bisa membayangkan bahwa Anda punya benih karuna, benih maha karuna yang bisa Anda kembangkan
Ya, bisa Anda maksimalkan dari waktu ke waktu. Lalu demikian juga tentang budaya itu sangat banyak. Ya, kadang-kadang budaya sangat berkaitan dengan etnis tertentu ya. Zaman dahulu di India ada ritual yang mempersembahkan darah binatang ya. Jadi binatang harus dibunuh, kemudian darahnya dipersembahkan kepada dewa dewi ya sebagai bentuk persembahan untuk agar bisa melindungi diri ya. Jadi memberikan persembahan kepada dewa atau sejenisnya deity ya untuk mendapatkan keamanan diri. Nah, praktik seperti itu juga tampaknya kurang selaras dengan agama Buddha. Ya, jadi karena apa? Karena contoh kalau kita mau kalau zaman dahulu mempersembahkan darahnya binatang gitu kan, berarti kita harus membunuh dulu. Ya. Tidak selaras dengan prinsip agama Buddha. Jadi sekarang malah ketika pikiran kita lebih berkembang dan bijaksana, malah kita berani mengganti objeknya dengan objek yang lain ya. Contoh bisa diganti dengan jus, cairan, diganti dengan buah-buahan, bunga. Jadi praktik ritual ya persembahan tetap bisa dilakukan, tapi objeknya udah mulai diganti. Nggak selalu harus darah ya, darah ayam atau darah kambing ya. Jadi demikian prinsipnya Buddhis ya. Jadi melihat case by case lah ya. Contohnya yang banyak ya dari etnis Tionghoa, contohnya mengingat leluhur, berbakti kepada orang tua, apakah mereka masih hidup ya atau sudah meninggal dunia ya. Tapi yang paling baik adalah ketika mereka masih hidup ya, kita berbakti, baik menjaga mereka, merawat dengan sebisa-bisanya upaya yang bisa kita lakukan. Jangan nunggu sampai mereka meninggal dunia. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia juga kita juga punya waktu-waktu yang digunakan untuk mengingat kembali sanak famili ya, leluhur ya, leluhur kandung kita yang telah meninggal dunia. Jadi ini juga ada praktik-praktik Chinese ya, Tionghoa yang sangat bagus. Kemudian dengan perpaduan agama Buddha. Jadi ada juga yang membacakan sutra, membacakan parita, pelimpahan jasa kepada orang tua atau para leluhur ya. Walaupun kita tidak tahu persis nih orang tua atau leluhur yang telah meninggal dunia terlahir kemana, kita tidak tahu persis. Tapi minimal kita persembahkan doa, bangkitkan energi positif sehingga budaya-budaya seperti ini bisa selaras dengan agama Buddha. Bukan kita menabrakkan, tapi kita cari titik tengahnya di mana. Ya, sehingga agama Buddha dan budaya ya, budaya dimanapun bisa berjalan selaras, berjalan bersama. Bukan kita pertentangkan ya. Pertentangan pasti ada, tapi tugas kita bersama untuk melihat mana titik tengah yang bisa kita lakukan ya. Jadi warisan bisa dilanjutkan, kemudian agama Buddha juga bisa disebarkan. Kalau saya sendiri prinsipnya adalah bahwa perlu ada perubahan ya. Jadi perubahannya progresif, step by step. Nggak bisa secara secara mendadak. Ya, jadi banyak orang, contohnya keluarga saya dulu ketika memberikan persembahan ya, kunjungan ke kuburan ya, mereka membawa daging gitu. Karena ini memang tradisi turun temurun. Nah, tapi pelan-pelan ya digabungkan dengan bunga, makanan, kue-kue ya. Ada vegetarian ya, ya daging masih ada. Tapi dagingnya udah mulai sedikit. Ya dikurangi porsinya. Tapi masih ada. Tapi kalau tiba-tiba dia bilang, oh agama Buddha nggak boleh daging dan sebagainya, ya barangkali keluarga bisa langsung sedih gitu kan.
karena ini warisan turun-temurun. Jadi kita juga perlu dengan bijaksana melihat situasi dan kondisi, ya. Jangan terlalu melekat pada budaya, juga jangan melekat pada agama Buddha juga. Tapi kita perlu pelan-pelan melihat bagaimana agama dan budaya bisa saling mendukung, ya, dan mencarikan solusi terbaik dalam keharmonisan. Ya, harmonis antara budaya dan agama akan membantu perkembangan. Ya, jadi saya sih melihat demikian. Jadi dengan kekuatan meditasi, ya, eling dan waspada, kita bisa melihat kondisi apa yang bisa membuat agama Buddha berkembang, sementara bisa melestarikan budaya. Kemudian juga nanti budaya akan mendukung perkembangan penyebaran dari agama Buddha. Ya, tapi bukan berarti ini agama Buddha mematikan budaya atau budaya mematikan agama, bukan demikian. Ya, bagusnya agama Buddha demikian, ya, saling mendukung, mencari jalan tengah bagaimana bisa berkembang. Dan itu butuh kebijaksanaan atau prasna. Kalau Anda terus berlatih meditasi, saya yakin, ya, kebijaksanaan akan terus berkembang. Kemudian kita juga perlu kebijaksanaan kolektif, ya, berarti kebijaksanaan bersama. Jadi ketika kita sama-sama meditasi, kebijaksanaan juga bisa bertambah. Kita juga bisa merespon kejadian-kejadian dengan lebih penuh metta atau karuna, dengan damai dan tenang. Jadi kita bisa mentransformasi ritual yang ada, budaya yang ada menjadi suatu praktik spiritual, ya. Jadi ritual yang ada justru menjadi praktik agama Buddha, praktik spiritual, membangkitkan kesadaran, ya, konsentrasi dan kebijaksanaan, sehingga yang dapat manfaat adalah kita sendiri, ya, sanak famili, keluarga. Yang dapat manfaat juga budaya dan agama Buddha sendiri bisa berkembang. Terima kasih atas perhatian Anda. Demikianlah sharing singkat beberapa personal opinion, ya, pendapat pribadi antara agama dan budaya bisa saling mendukung. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lain. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan Amitofo. Salam sejahtera. Semoga selalu sehat.